Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang mengimplementasikan strategi, yaitu strategi isu pemasaran, keuangan, akuntansi, R&D, dan SIM yang terdiri dari kelompok saya sendiri, Karisma Aulia Ramadhani, Muhammad Zaki, Alwira Herjun, Muhammad Aldi, Pupu Anggitasari, dan Wening Pusoko Aji. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi. Penerapan strategi itu terdiri dari 4, yaitu isu pemasaran, isu keuangan atau akuntansi, isu penilaian dan pengembangan, dan isu sistem. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang implementasi strategi. Implementasi strategi itu adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk menjalankan perencanaan strategi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya adalah isu pemasaran. Isu pemasaran menjadi perhatian saat ini adalah tentang seberapa jauh perusahaan dapat melacak pergerakan individu di dunia maya atau internet. Pemasaran saat ini lebih menitik beratkan pada bangunan hubungan dua arah dengan pelanggan daripada hanya sekedar menginformasikan pelanggan tentang produk atau jasa. Perusahaan harus membuat pelanggan terlibat sejauh mungkin dalam pengembangan perusahaan, seperti mengumpulkan saran-saran dari pelanggan mengenai pengembangan produk, customer service, dan ide-ide baru. Selanjutnya adalah segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah dapat didefinisikan sebagai pengelompokan pasar berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan pelanggan. Cara ini umumnya digunakan secara luas dalam mengimplementasikan strategi, khususnya di perusahaan kecil dan yang terspesialisasi. Selanjutnya adalah positioning produk. Setelah pemasaran menetapkan segmentasi, jadi perusahaan dapat membidik kelompok konsumen tertentu. Langkah selanjutnya adalah menemukan ekspektasi dan keinginan konsumen. Pemosisian merupakan pengembangan skema representasi dan yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi sukses di industri. Selanjutnya ada isu keuangan atau akuntansi. Dalam hal keuangan ada beberapa poin penting. Yang pertama itu ada mendapatkan modal untuk melaksanakan strategi. Implementasi strategi yang berhasil sering membutuhkan modal tambahan. Selain laba bersih dari operasional, ada 2 sumber dasar modal bagi suatu organisasi, yaitu hutang dan ekuitas. Selanjutnya itu ada sumber pendanaan baru. Sumber pendanaan baru ini tidak terlibat dalam pasar sehingga banyak dari mereka yang memiliki kas dan memberikan pinjaman, terutama untuk usaha kecil. Selanjutnya ada proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik implementasi strategi yang penting karena memungkinkan suatu organisasi untuk menguji hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Sebagai contohnya, sebuah proyeksi laporan laba rugi dan neraca memungkinkan organisasi untuk menghitung rasio keuangan yang diproyeksikan dalam berbagai skenario strategi implementasi. Berikutnya adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah dokumen yang merinci bagaimana dana akan diperoleh dan dihabiskan untuk jangka waktu tertentu. Anggaran tahunan merupakan jenis yang paling umum. Meskipun jangka waktu untuk anggaran dapat berkisar dari 1 hari hingga lebih dari 10 tahun, pada dasarnya anggaran keuangan adalah metode untuk menentukan apa yang harus dilakukan agar implementasi strategi bisa berhasil. Selanjutnya, yang kelima adalah mengevaluasi nilai suatu bisnis. Mengevaluasi nilai suatu bisnis adalah pusat dari implementasi strategi karena strategi integrasi
Intensif dan diversifikasi umumnya diimplementasikan melalui akuisisi atas bisnis lain atau menjual bisnis yang telah ada. Berbagai metode digunakan untuk menentukan nilai suatu bisnis dapat dikelompokkan menjadi 3 pendekatan utama. Apa yang harus dimiliki, apa yang dihasilkan sebuah perusahaan, dan apa yang dibawa perusahaan ke pasar. Yang terakhir adalah menentukan apakah akan go public. Go public yaitu akan menjual presentase kepemilikan perusahaan Anda kepada orang lain dalam rangka untuk meningkatkan modal dan akibatnya akan melemahkan kontrol pemilik perusahaan. Go public tentu tidak dianjurkan untuk perusahaan dengan penjualan kurang dari 10 juta dolar karena biaya awal akan sangat tinggi bagi perusahaan untuk memperoleh arus kas yang cukup. Perkenalkan, nama saya Pupu Anggitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu penelitian dan pengembangan atau biasa disebut dengan litbang. Sesuai dengan namanya, staf litbang bertanggung jawab melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan. Aktivitas yang dilakukan biasanya berorientasi ke masa yang akan datang dan jangka panjang, baik dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni maupun pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Rangkaian proses atau langkah-langkah yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Latar belakang mengapa litbang menjadi bagian penting dalam implementasi strategi yaitu 1. Pekerja litbang bertanggung jawab atas pengembangan produk baru dan perbaikan terus-menerus produk yang sudah ada. 2. Suksesnya pengembangan produk mensyaratkan penerapan strategi yang efektif. 3. Dukungan manajemen terhadap litbang seringkali dibatasi oleh keterbatasan sumber daya. Ini saya akan membahas isu-isu sistem informasi manajemen atau SIM. Proses manajemen strategi perusahaan sangat bergantung pada sistem informasi manajemen yang efektif. Sistem informasi manajemen adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk membedakan perusahaan yang performanya bagus dan yang tidak. Kemampuan perusahaan untuk mengolah informasi akan memberi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya. Yang selanjutnya, keunggulan bagi perusahaan yang memiliki sistem informasi manajemen yang baik. Di antaranya untuk keperluan, yang pertama penjualan ke pelanggan, yang kedua memonitoring rekanan, yang ketiga pemberian informasi yang cukup bagi manajer dan karyawan, yang keempat ada koordinasi antara departemen, yang kelima penyusunan pembiayaan yang efisien, yang keenam peningkatan kualitas produk dan layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.